Baik, kita lanjut dengan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalisu fi bayani fadli sholatil mar'ati fi baitiha. Wa fi annaha ay sholatal mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid. Masuk ke dalam al-faslu salisu, pasal yang ketiga, fi bayani, di mana di dalamnya menerangkan fadli salatil mar'ati fi baitiha, keutamaan salat wanita di rumahnya, Ibu. Ini kalau bicara hukum nih ya, kita bicara hukum, perempuan itu berkewajiban sholat di rumah. Makanya saya sampai ceramah di mana-mana, selalu tuh kalau ada bapak-bapak ibu-ibu, Bu, hati-hati, saya bilang, banyak sekarang suami kita yang harusnya soleh menjadi soleha. Perempuan ibu-ibu yang harusnya soleha menjadi soleh. Kenapa begitu, Ustaz? Karena banyak begitu udah azan di masjid musola dilantunkan, banyak suami ibu yang gelar sejadah bukan di masjid, gelar sejadahnya di rumah, itu jadi soleh. Perempuan ibu-ibu kebanyakan ada yang begitu udah azan dikumandangkan di masjid di musola, berangkat ke masjid ke musola sendirian, membayang jamaah di masjid di musola. Ini namanya istri yang soleh, berani banget. Kudunya kan orang laki. Ini hukumnya begitu ya. Kalau prakteknya nanti kita lihat kontekstualnya. Wa fi anaha, dan sesungguhnya diterangkan bahwasanya ai salatal mar'ati fi baitiha, bahwa salatnya seorang perempuan, seorang wanita itu di rumahnya, afdalu ya min salatiha ma'an nabi, bahkan lebih utama sholat di rumah ketimbang sholatnya bersama Nabi. Tuh, tapi begitu. Walaupun imamnya Nabi Muhammad, tetap seorang istri bagusnya sholat di rumah. Ustaz, kalau kontekstualnya sekarang ini kan lagi model pasutri. Pasutri, tahu pasutri? Pasangan suami istri, laki bini ke masjid bareng-bareng, ke majlis. Lah bagus itu. Kenapa diwajibkan begini? Karena wanita itu sangat dikhawatirkan akan fitnah. Pertama. Yang kedua, sangat rawan dengan penglihatan laki-laki yang nafsunya tinggi. Makanya saya nggak pakai kacamata, biar burungnya ibu-ibu. Emang ada istri saya, no? Ya, sama Nabi aja, imamnya Nabi nih, ya. Seorang perempuan justru diwajibkan sholatnya tetap di rumah. Lah kalau kontekstualnya tadi kayak tadi udah beda. Itu lebih bagus justru. Ibu-ibu yang pengen sholat jamaah ke masjid ke musola, ajak suami, Bang, mau ke masjid bareng biasanya kagak sendirian. Boleh gitu. Misalkan senjata juga nih, misalkan ada suaminya yang malas ke masjid ke musola, udah ibu berfungsi dah. Apa? Manggil apa? Apa? Ya yang apa? Beb. Apa AA kali AA? Ya kalau manggil lakinya AA, manggil bininya II. AA ada apa II? II pengen AA. AA mau sholat ya? Iya bareng ya. Baik II, ayo kita yang penting sana jangan begitu pesan. Ya, bareng berdua sama suami, memang karena muhrimnya, kekhawatiran fitnah nggak ada, berangkat itu bagus. Yang dikhawatirkan di sini oleh hadis Nabi adalah ketika si perempuan itu sendirian, nggak ada muhrimnya yang mendampingi. Perbanyak Bu, perbanyak ngaji. Karena emang kata Nabi, idza marartum biriyadil jannati farta'u.
apabila kalian melihat ada majlis-majlis atau kalian lihat kata Rasul di riyadil jannah, taman surganya Allah di dunia, maka fartau, mampirlah. Suruh mampir kita. Lewat mampir, lewat mampir. Jangan ngelewatin doang kagak mampir. Itu nggak boleh, atau bisa banget pakai ngeliwong. Nggak boleh. Fartau, mampirlah walaupun cuma sebentar. Karena rodo min riyadil, ini rodo min riyadil jannah. Walaupun kepanasan, panasnya nggak terasa. Yang ada hanya kenikmatan, mulut keisi, perut kan minum enak. Kalau nasi belum disiapin, Bu. Kalau muludan kita siapin nanti ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Saat terdekat seorang wanita ketika menghadap ya kepada Tuhannya, min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha, saat dia berada di dalam rumahnya. Wa inna salataha, dan sesungguhnya salatnya, fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid, sesungguhnya salat yang ia lakukan di teras rumahnya itu lebih utama daripada dia salat di masjid. Sampai kayak begitu tuh Nabi jelasin, saking memang khawatir ada fitnah buat kaum perempuan. Wassalataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha, dan salatnya di dalam rumah itu lebih utama daripada dia sholat di teras rumahnya. Seorang perempuan sampai kayak begitu, daripada di masjid, di emperan rumah jauh lebih bagus. Di emperan rumah sholat, di emperan rumah kalau bisa di dalam masih bagus, di sholat di dalam. Maknanya apa? Maknanya Islam menjaga auratnya ibu-ibu ya. Islam memelihara kehormatan kaum perempuan, sampai kayak begitu tuh diatur. Ini pasalnya sholat. Wassalataha fi mukhdi'iha afdalu min salatiha fi baitiha, dan sholatnya di kamar rumahnya itu lebih utama min salatiha fi baitiha, daripada dia sholat di dalam rumahnya. Masya Allah, itu jauh luar biasa. Udah di dalam, mungkin di ruang tamu, lebih utama lagi kalau ada kamar, di kamar. Saking luar, biar supaya ibu tertutup, biar supaya ketutup. Ini udah jam berapa sih? Bentar, baterai jam 7. Iya, mulainya tadi udah maju ya. Ya, sudahin dulu nih ya. Wal mukhdi'u bidammil mimi baitun fi baitin wa dzalikal lisatri. Lafaz al mukhdi'u itu dibaca dengan dhammah huruf mimnya ya. Mukhdi'u, mu-nya itu rumah. Al-mukhdi'u itu adalah kamar di dalam rumah. Maksudnya itu untuk menutupi diri kita seorang wanita, biar kehormatannya tetap terpelihara dan juga tetap terjaga. Al-faslur rabi'u, pasal keempat, fi bayani, menerangkan di dalamnya hormatin nazrir rajuli ilan nisa'i al-ajnabiyyati wal aksi. Pasal keempat ini menerangkan dan menjelaskan tentang hormatin nazir rajuli ilan nisa'i, larangan bagi laki-laki ya nazri, melihat, ilan nisa'i, seorang perempuan, al-ajnabiyyati wal aksi ya, yang bukan mahramnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang bukan mahramnya dituntut untuk kita menjaga penglihatan kita daripada yang bukan punya kita. Kalau bini kita, laki kita, bebas, boleh. Itu pun kalau di kamar. Tapi kalau kita lihat, bisa ibu bedain antara suami istri sama yang bukan suami istri dari kelakuan berdua. Kalau kita lihat, kalau yang orang mana berani banget, vulgar, itu kayaknya bukan suami istri kayaknya. Karena udah nggak ngurus, udah nggak ada malunya, udah ya mau resep aja udah nafsu bawaannya. Ya, kalau sama laki bini biasanya malu-malu. Bini saya kalau di belakang, di luar serending biar supaya dikatain mesra gitu.
Jangan bilang gak enak. Padahal bini kita gak enak. Pasti Bapak ngerasain begitu. Itu di situ kita bisa bentang banding itu. Hati-hati tuh ya. Saking emang kita jaga aurat kita, jaga kemesraan kita. Jangan sampai nanti di depan mata orang memesra, di kamar berantem mulu, di rumah ribut mulu. Tapi boleh nggak Ustaz kita tunjukkan kebahagiaan kita? Boleh. At-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Jadi menunjukkan ya kenikmatan yang Allah kasih ke kita, ya, membicarakan nikmat yang Allah kasih ke kita, itu termasuk asyukrun, bentuk syukur kita kepada Allah. Contoh nih, kita punya istri cantik, ini istri kita nih, ini suami kita. Makanya tadi bini saya keluar, ada Bang Main, baru ngeliat bini saya, kenalin. Bini saya senyum-senyum aja. Alhamdulillah kenal bini saya, Bang Main. Walaupun beliau baru hadir hari ini, alhamdulillah. Tapi insya Allah beliau udah janji tadi ngomong, insya Allah Ustaz, pokoknya kalau saya sempat, saya datang. Ibu-ibu juga begitu, kalau sempat mah datang. Kalau kagak datang, kagak sempet. Insya Allah sempet-sempetin. Tuh, jadi itu dilarang tuh sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat, apalagi sampai negesin, apalagi bapak-bapak nih mau berangkat kerja naik motor udah bener-bener lurus lempeng, balik lagi dia muter. Saya kira mau ngapain? Ada perempuan dia lewat cakep banget tadi. Cuma mau negesin doang. Itu bocah anak siapa sih? Alasan dia anak siapa? Karena rambutnya pirang dimerah-merahin, kulitnya warna putih, kuning langsat, bukan bangsat, kuning langsat. Matanya belok, alisnya kereng seperti semut beriring. Ditegesin, bukan anak siapa-siapa, gue nggak kenal ini ya. Udah muter lagi, nambah lagi, muter lagi, 3 kali. Itu nggak boleh, negesin yang bukan hak kita. Ada orang laki kata bapak-bapak, ya itu mau wajar Ustaz, kan normal. Kalau normal Pak, Bu, nih ya, nih, niat yang bukan hak kita, Masya Allah. Udah cukup, tundukin mata kita. Makanya kalau Ustadz mah nih, kalau naik motor emang bingung kalau dia naik motor sendiri. Pagi dia bonceng. Gitu naik, disalip. Main kencengan lagi, ngerem dadak. Di depan kita ternyata yang nyalip itu cowok, belakangnya cewek. Itu bocah, malapan motornya ninja, nungging. Iya. Baju adeknya yang dipakai itu bokong sampai kelihatan. Lah kan bocah direm mendadak lagi kencang-kencang sampai jungking begini. Naik bajunya, celana dalamnya sampai kelihatan. Mereknya Hello Kitty warna pink coba. Lah kalau bukan Ustaz itu Masya Allah. Saya astagfirullahaladzim. Ya kudu istighfar Bu. Karena penglihatan pertama mau rezekimu, penglihatan setelah itu berikutnya adalah dosa. Astagfirullahaladzim, nunduk. Ini astagfirullah melek. Malah ditegas. Mubazir. Allah, ya Allah. Makanya Bu punya anak perawan jaga ya. Pelihara pakaiannya tuh. Pokoknya jangan pakai you can see, jangan pakai celana wahai. Hawaii, kalau Hawaii masih dengkul, selalu sepaha, wahai, di atas paha, hai, di atas lagi, aduh hai. Allahu Akbar ya, jaga Bu punya anak gadis, jaga pelihara tahu auratnya, tutupin. Semakin ketutup, semakin orang laki resep, semakin orang laki penasaran, semakin mahal harganya. Ustaz kayak kalau dagangan aja mahal harganya, bukan. Maksudnya kalau terjaga, terpelihara, kan nanti keturunan kita juga, cucu-cucu kita jadi terjaga. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kesianan mentari udah panas rumahnya. Sorry ya Bu, ya mudah-mudahan nggak nyesel dengerin saya. Ya saya campur-campur dengan begini. Kalau saya fokus baca ini aja sendirian, ibu ngobrol sendiri ntar akhirnya. Makanya saya seling-selingin ya. Udah gaya saya begini aja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita lanjutin di berikutnya.
Insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berikan kesempatan waktu untuk datang duduk bareng di tempat kita. Ingat, mampir lagi kalau ada pengajian lagi ya. Yang penting kewajiban sama suami udah selesai. Dan mudah-mudahan teriring doa buat ibu dan bapak sekalian serta donatur, apa yang telah diberikan dalam acara tersebut insya Allah akan jadi wasilah cintanya kita kepada Rasulullah, dan dibalas dengan cinta Rasulullah kepada kita dari dunia sampai kelak nanti di akhirat. Kita jumpa dengannya, dikumpulkan oleh Allah dengan di bawah bendera Nabi Muhammad SAW, dan berharap kita bisa masuk surganya Allah bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon ridho, mohon maafnya apabila ada kealfaan, kesalahan yang saya sampaikan. Mohon ridhonya, mohon maafnya, dan juga mohon maaf apabila ada konsumsi yang kurang berkenan, tempat yang memang masih begini Bu ya. Jadi sementara kita begini, insya Allah nanti Allah lihat kita, Allah lihat juga, Allah Nabi juga lihat kita, sejak kita ngaji istiqomah, insya Allah mudah-mudahan udah nggak kepanasan lagi besok-besok, nggak kehujanan, nggak kebanjiran, insya Allah. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.